Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Ratna Kumala dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 kelas B. Di sini saya akan coba memaparkan materi dari makalah yang telah saya buat, yaitu dengan judul Dukungan Sistem Operasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrogram dan menjalankan eksekusi program lainnya. Program yang mengatur eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu tentang fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi sendiri memiliki 2 poin, yaitu fungsi kenyamanan dan fungsi efisien. Fungsi kenyamanan itu sendiri yaitu membuat sistem komputer lebih mudah untuk digunakan. Fungsi sistem efisien itu sendiri yaitu memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Aplikasi komputer, sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer, diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman, kumpulan instruksi, mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Punya utilitas mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file dan pengontrol perangkat 1.0. Yang berikutnya yaitu tentang layanan sistem operasi 1. Pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas. Selanjutnya yaitu eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul 1.0, inisialisasi hardware, intinya menginterpretasi instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Akses ke perangkat 1.0. Sistem operasi menjembatani pemrograman dalam pengaksesan perangkat 1.0 sehingga menjadi sederhana. Selanjutnya yaitu layanan sistem operasi 2, akses terkontrol ke file. Dalam hal ini sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama, seperti file-file. Akses sistem. Sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Jenis SO berdasarkan sifat karakteristik 1. Sistem interaktif. Pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program yang berbentuk mode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartun. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki 2 kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu stop yang lama. Jenis SO berdasarkan sifat karakteristik 2. Yang pertama yaitu sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif program. Pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat 1.0 yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Saya Nitya Ratna Kumala dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3 kelas B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya manusia tidak luput dari kesalahan, dan jika ada lebih dan manfaatnya, mohon diambil.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.